Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa dulu. Untuk itu, ketua kelas mohon bantuannya untuk membimbing doa sebelum belajar dimulai. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, yang pertama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar. Tak lupa juga salawat dan salam marilah kita curahkan dan rindukan kepada baginda alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada para keluarganya, kepada para tabi'nya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, gimana kabarnya? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Juga baik ya. Semoga adik-adik selalu dalam perlindungan Allah SWT dan tetap menjaga kesehatannya selalu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita buka pembelajaran, saya akan mengabsensi dulu kehadiran adik-adik. Baik, dimulai yang pertama, Nur Rahmatia Hiola, Nabila Shokia, Hadir. Nur Anissa, Siti Nurfika, Hadir. Mursoli, Mercy, Alina Zahra, Fitri Anggraini, Fazriansa. Kemana? Ada kabar? Tidak ada? Abu Rizky Sulaiman, Mursyid, Hadir Pak. Gita, Hadir. Muhammad Taqwa Manika, Hadir. Muhammad Azam, Hadir. Bilal. Ada. Bilal kemana? Ada keterangan ketua kelas? Tidak ada. Berarti apa ya? Ya. Oke. Selanjutnya Wahyu, Hadir. Ralif Ahmad, Zaki ini ya? Mohon maaf. Zul Arafat ya? Iya. Zul Arafat Yusuf. Oke. Hadir. Rehan Sulaiman. Oke. Berarti total keseluruhan yang tidak hadir itu 3 orang ya? Ya. 3 orang ya? Ya. Sebelum saya menuju ke materi selanjutnya, saya akan menanya kepada adik-adik sekalian terkait materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi apa? Sifat-sifat apa? Oke. Sifat-sifat Allah. Nabila, sifat-sifat Allah itu yang wajib diketahui ada berapa sih? Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang artinya sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat untuk tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak. Oke, bagus. Terima kasih kepada saudara Nasra telah menyampaikan materi minggu lalu, yaitu sifat-sifat Allah yang wajib diketahui, yaitu kan ada 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz ya. Oke, selanjutnya saya akan menunjuk Mursyid untuk menjelaskan
pengertian dari Salbiyah, Ma'ani, dan Ma'nawiyah. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya akan membacakan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Sabiyah. Sabiyah ada contohnya Qidam baqa mukhalafatul hawadisi Diamuh binafsihi wahdaniyah. Ma'ani Qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Ma'nawiyah Qadiran muridan aiman hayat samian basir. Terima kasih. Terima kasih kepada adik mursyid yang telah menjelaskan ketiga nama sifat Allah, yaitu sifat salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Jadi itu sekitar mengulas materi minggu lalu ya, yaitu sifat-sifat Allah. Jadi adik-adik sudah paham? Ya. Selanjutnya kita masuk ke materi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Ya. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat memahami dan membiasakan akhlak terpuji, yaitu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Oke, kita masuk ke taubat ya, pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Kalau secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya, contohnya, berhenti melakukan riba dengan beristighfar dan meminta maaf kepada orang yang dicurigainya. Ya, contoh, adik-adik misalkan melakukan kesalahan kepada teman-teman yang tidak punya salah ya, contoh kecil ya. Terus adik-adik tanpa sengaja mencaci teman-teman adik sendiri, ya. Itu termasuk perbuatan riba. Jadi alangkah baiknya itu tidak boleh dilakukan, ya, harus segera meminta maaf. Terus selanjutnya yaitu mencuri, ya, mencuri keras, kakak akhirnya sadar dapat berhenti dari mencuri. Nah, contoh, ada kan di Indonesia ini yang mencuri handphone, mencuri motor, mencuri mobil, terus apa lagi? Mencuri HP, apa lagi? Mencuri uang ya, dan sebagainya ya. Itu perbuatan, termasuk perbuatan jelek atau perbuatan baik? Perbuatan baik atau perbuatan jelek? Oke, baik, di sini saya akan bacakan beberapa nilai positif. Yang pertama, Allah akan mengganti dosa orang yang bertaubat dengan kebaikan. Ya. Jadi kalian berbuat dosa, kalian tobat, Allah akan mengganti dengan sebuah pahala. Gitu ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya yang kedua, mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Ya. Kita ini adik-adik tempatnya dosa. Ya. Tempatnya dosa, bukan orang suci ya. Kita semuanya penuh dosa, bukan orang yang sempurna. Ya. Jadi perbanyak amal baik, perbanyak taubat sama Allah meskipun kita tidak melakukan kesalahan apapun itu, perbanyak taubat sama Allah. Ya. Oke. Yang ketiga, mati dalam keadaan husnul khotimah. Adik-adik tahu apa mati dalam husnul khotimah? Mati husnul khotimah tahu apa? Angkat tangan yang tahu. Saya akan silakan mungkin. Mati dalam keadaan husnul khotimah adalah mati di jalan Allah atau membela agama Islam. Oke, itu salah satunya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Jadi mati husnul khotimah ini termasuk kita berjihad dalam perperangan di jalan Allah, ataupun bukan itu saja ya adik-adik ya, kita menuntut ilmu terus kita celaka di perjalanan ya, kita celaka di perjalanan terus meninggal di tempat, itu termasuk dalam mati husnul khotimah. Karena kenapa? Pada dasarnya orang tersebut akan
menuju menuntut ilmu, akan memberikan ilmu-ilmu kepada murid-muridnya. Ya, itu sudah termasuk husnul khatimah di jalan Allah. Ya. Terima kasih Musin. Selanjutnya yaitu membiasakan diri berperilaku taubat. Ya, di sini saya tidak akan baca semua, cuma beberapa poin saja. Yang pertama, perbanyak istighfar, maka akan terpelihara dari perbuatan maksiat dan sebagainya. Ya, jadi selain istighfar, kita berdoa sama Allah, minta sama perlindungan sama Allah, itu sudah termasuk dalam perlindungan Allah ya. Yang selanjutnya, poin kedua yaitu tidak meremehkan perbuatan dosa, meskipun dosa kecil. Nah, dosa kecil tahu nggak? Mesti lagi nih. Dosa kecil seperti apa? Atau mercy kita, perempuannya, atau adik-adik yang lain, sebelah kiri saya, sebelah kanan. Dosa kecil seperti apa? Oke, termasuk itu, boleh. Ada lagi? Nabila, dosa kecil seperti apa? Berbohong, oke. Mencuri boleh, oke. Apa? Jadi adik-adik, dosa kecil ini kan sebenarnya sih dosa ini ada dibagi menjadi beberapa bagian ya, tapi di slide-nya saya cuma menampilkan dosa kecil termasuk ya yang adik-adik sebutkan tadi, mengganggu ketika teman lagi belajar, ataupun ketika adik-adik lagi sholat zuhur atau sholat asar terus diganggu, ya diganggu, misalnya bercanda lah gitu kan, itu tidak boleh ya, tidak boleh dosa itu. Oke, selanjutnya taat. Pengertian taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Jadi taat ini adik-adik saya sebutkan ya, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru, taat kepada siapa lagi? Hah? Taat kepada orang yang lebih tua, taat terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya, yang dilarang dan yang dijalankan dan diperintah oleh Allah. Ya, paham ya sampai situ ya? Oke. Contoh perbuatan taat, ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin lagi. Yang pertama, menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib, walaupun tidak diperintah oleh orang tuanya dan tidak ada melihatnya. Nah, sini poin pentingnya bagi saya. Ketika adik-adik sholat 5 waktu, kita istilahnya jujur-jujuran lah, ya. Kita jujur. Adik-adik sholat 5 waktu dalam satu hari itu sempurna nggak? Tidak. Ada yang ketinggalan nggak sholatnya? Ada. Sholat apa? Sholat asar. Sholat subuh. Maghrib. Subuh dan maghrib. Oke. Alasannya kenapa? Kenapa ditinggalkan? Padahal kan itu sholat 5 waktu wajib, ya. Cuma 5 loh. Kenapa ditinggalkan? Tidur. Orang tuanya tidak membangunkan? Tidak. Jadi adik-adik ini harus harus akan kesadaran diri ya. Jangan diperintahkan oleh orang tua kalian. Apalagi yang mungkin sudah balik umurnya, ya. Yang balik ini dosa-dosanya sudah ditanggung sama diri sendiri. Ya. Sedikit ya, sedikit. Maaf. Umur balik laki-laki umur berapa? 15. 7 sampai 12. Salah. 20. 9 perempuan, laki-laki berapa? 15. Ya, laki-laki 15, perempuan 9 tahun. Gitu ya. Jadi ketika adik-adik sudah balik, dosa-dosa adik-adik tanggung sendiri. Ketika belum balik, setiap adik-adik ketinggalan sholat, orang tua yang tanggung dosa adik-adik. Nauzubillah ya, jangan sampai begitu ya. Kasihan orang tua kita. Ya. Oke. Selanjutnya menghormati dan menuruti perintah yang baik dari orang tua. Nah, saya sebutkan tadi ya kan. Kalian suka melawan nggak sama orang tua? Jujur.
Ya. Kenapa melawan? Dia terkasih doi. Selain itu, kenapa malas? Oke. Malas. Apalagi? Dia suruh masa bayang. Hal yang wajar itu, ya, supaya kita lebih baik lagi. Apalagi Mursid? Yang Mursid alami selama di rumah. Kenapa tidak menghormati atau tidak nurut sama orang tua? Kenapa begitu? Alasannya kenapa? Kita malas. Oke. Merci, sama malas. Malas. Malas, tak mau. Ya, jangan begitu ya. Ya. Itu hal yang perbuatan tidak baik ya. Oke, poin selanjutnya yaitu poin terakhir berbuat berbuat Jujur. Adik-adik sejauh ini selama hidup dari kecil sampai sekarang sudah jujur gak sama orang tua? Kadang. Kenapa gak jujur? Karena takut ketahuan, takut Ya. marah. Ya. Oke, gak apa-apa. Yang penting adik-adik sudah jujur ya, sudah berani istilahnya mengeluarkan kata-kata jujur itu meskipun itu pahit ya. Ya. Mohon maaf, podcast ini kata-kata dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Ucapkanlah walaupun itu pahit ya. Ya. Oke. Selanjutnya nilai-nilai positif dari taat. Adik-adik bisa baca? Coba sama-sama. Yang pertama apa? Memperoleh ketenangan batin karena merasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang kedua? Akan dimasukkan di surganya Allah sebagaimana janjinya dalam Quran surah An-Nisa ayat 13. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian istiqomah. Ya, coba sama-sama baca. Pengertian istiqomah apa? Istiqomah artinya lurus dan sukses adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus yakni jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, istiqomah. Nah, kita membicarakan tentang istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Ada yang tahu? Apa sih yang bernyangkut atau dalam kehidupan sehari-hari itu istiqomah apa sih? Ada yang tahu? Mursi tahu? Istiqomah? Kita, Mercy, Nabila. Oke, saya jelaskan aja sedikit ya. Contoh kecil, istiqomah itu dalam beribadah ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, oke, dalam sholat kita pastinya yang tadi kita sebutkan ya, kita pastinya belum pasti sempurna melaksanakan sholat lima waktu, betul? Betul nggak? Betul. Ya, itu tandanya kita belum istiqomah dalam menjalankan ibadah. Ya. Selanjutnya, dalam kehidupan kecil seperti kita melawan atau tidak nurut sama orang tua, ya, membantah sama orang tua, itu kita belum bisa dikatakan istiqomah. Ya. Istiqomah yang sesungguhnya itu kita bisa menjalankan perintah Allah, perintah Rasul yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulnya. Ya, jadi adik-adik, saya harap ini berlaku sekali untuk kedepannya ya. Istiqomah ini emang sangat sulit ya, tergantung hati kita yang menjalankan ya. Karena jujur di tangan kanan, tangan kiri kita ini terdapat dua malaikat. Malaikat apa? Apa? Malaikat apa? Bukan, Israfil. Malaikat apa? Yang di tangan kanan kiri apa? Atid sama? Rokib. Ya, Rokib sama Atid ya. Mencatat amal kebaikan dan amal bukan. Itulah contohnya ya. Jadi contoh kecil saja di sini. Yang pertama, hati-hati menjaga setiap perbuatan dan ucapan. Kalian kalau mengucap kata-kata kotor terhadap orang-orang ataupun terhadap orang tua kita sendiri ataupun terhadap yang lebih tua, itu hati-hati, ucapan harus dijaga ya. Karena ada yang bilang ucapan adalah sebuah doa.
sama juga. Perkataan adalah sebuah Doa. mau perkataan, mau ucapan itu sama-sama doa, ya. Contoh kecil, besok saya doakan kamu sakit, benar sakit, karena kan itu doa, ya. Ya. Allah bikin dia sakit, jadi jangan sampai seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu ibadah tepat waktu. Nah ini laki-laki, kalian sholatnya di mana? Suka di mana? Di rumah apa di masjid? Masjid. Jujur, Jujur. di masjid apa di rumah? Masjid. Masjid ya. Ya. Nah, perempuan harus sebenarnya di rumah ya, tapi sebagian besar saya lihat di sini ada yang di masjid, ada yang di rumah, tapi itu tidak menjadi halangan bagi perempuan. Itu di mana saya gitu ya. Jadi harus sholat tepat waktu ya, lebih baik dapat pahalanya yang besar ya, lebih. Oke, baik adik-adik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan terakhir, yaitu ikhlas ya. Pengertian ikhlas secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dalam kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ya, contoh kecil ya. Oke, contoh perilaku ikhlas. Yang pertama, selalu ingat pentingnya ikhlas karena amal yang dikerjakan tidak dengan ikhlas akan sia-sia dan merugi. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Jadi adik-adik maupun ibadah maupun apapun itu harus dilakukan dengan ikhlas ya. Maupun disuruh sama orang tua harus ikhlas. Poin selanjutnya yang kedua, tetaplah melakukan ibadah walaupun mendapat celaan dari orang lain. Contoh, ada teman kalian yang emang so apa dulu? Ibadahnya emang so benar gitu kan? Ya. Emang so paling tinggi. paling tinggi betul. Nah, terus dibilang lah katanya, kalian kan mau sholat kok? Mau sholat? So-soan katanya, so merasa alien gitu kan? Pernah digituin? Ya. Pernah. Katanya, so suci gitu kan? Ya. Nah, dengarkan saya dulu. Ya. Jangan mendengarkan omongan orang. Baik saja, ya. Biar Allah memberi kalian kalau misalkan banyak pujian dari orang lain, gimana tanggapan kalian? Biasa aja. Biasa aja. Biasa. Biasa ya. Ya. Tapi bangga. Ya. Bangga gak? Bangga. 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 Ya. Ya. Jadi di sini poin ketiga ini adik-adik, kalau ada yang orang memuji kalian kebaikan itu istilahnya apa ya? Jangan jadikan sifat kebaikan itu sifat menjadi sombong ya. 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 Ya, contoh ya, kalian misalkan ini kelas yang paling pinter, kelas yang paling cerdas, orang ini pinter gitu kan, orang ini misalkan cantik, orang ini ganteng gitu kan dipuji, terus kalian merasa sombong gitu kan. Ya, sombong. Itu perbuatan yang salah ya, itu Ya. yang dibenci sama Allah, sombong ya, jangan sampai ya adik-adik ya. 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 Paham? Paham. Nilai positif ikhlas. Yang pertama ada apa? Coba baca. Mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, Menemukan motivasi kuat. yang ketiga, Mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. yang terakhir, Menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala. gitu ya. Jadi ini nilai positif ikhlas yang ada beberapa poin, yaitu 4. Mendapat kebaikan dunia dan akhirat, menumbuhkan motivasi kuat, mendapat ridho Allah, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. ya. Jadi ya. Oke, saya akan menjelaskan dari kedua ini yang menumbuhkan motivasi dan mendapat ridho Allah. Ya. Jadi adik-adik, motivasi itu dari siapa saja terima ya, selama itu baik terima. Mau itu dari orang tua, dari teman-teman adik sendiri, dari guru-guru, apalagi kalau bicarakan guru-guru itu sudah banyak motivasi ya. Terima saja ya, itu siapa tahu nanti kedepannya bisa adik-adik berubah menjadi lebih baik lagi, betul? Betul? Betul ya. Gitu ya. Terus
mendapat ridho Allah ya. Ada, mohon maaf apabila ada salah boleh koreksi ya. Entah ini ayat Al-Quran atau hadis yang berbunyi ridallahu walidain wasutullahi wasutu walidain. Yang artinya tahu keridhaan Allah itu tergantung pada ridhonya Orang tua. murkanya Allah itu tergantung pada murka Orang tua. itulah ya. Jadi kita kembalikan kepada orang tua kita sendiri. Orang tua lah sistem pertama yang mensupport kita Ya. untuk bisa lebih baik lagi ya. Ya. Entah itu ibadah dalam pun kehidupan kita sendiri. Orang tua lah yang bisa apapun dalam kehidupan kita ya. Jadi adik-adik selagi masih ada orang tuanya rawat baik-baik ya. Ya. Jangan sampai membantah ataupun melawan ya. Nanti ketika walau alam ya, jangan sampai. Nanti ketika ditinggalkan sama kedua orang tuanya, penyesalan itu yang akan adik-adik bawa ke depannya. Jangan sampai adik-adik belum memberikan apapun itu kepada kedua orang tua. Bahagia belum sama orang tua, mendapat ridho belum, jangan sampai. Ya, paham sampai sini? Paham. Oke. Saya akan memberikan kelompok 4 kelompok ya. Jadi nanti silakan dibagi kelompok. Setiap per kelompoknya ini ada 5 orang, ya. Ada juga yang lebih. Jadi nanti di akhir saja ya. Isi namanya. Tulis namanya, jadi baru isi pertanyaannya ya. Kalau gitu boleh bilang. Paham? Ada yang tidak? Ya. Jadi memperhatikannya adik-adik. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Tugasnya sudah beres ya, sudah habis waktunya ya. Jadi untuk selanjutnya masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi akan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Menurut kalian, apakah ciri-ciri orang yang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas? Jelaskan kalian. Ciri-ciri orang yang taat adalah rajin beribadah, rajin mengaji. Ciri-ciri orang yang ikhlas adalah tidak pamrih saat mengasihkan sesuatu dan dermawan. Ciri orang yang ciri orang taubat tidak ingin menambah maksud, rajin berdoa dan sholat. Di antara lain ciri-cirinya adalah tidak melakukan kegiatan maksiat, melakukan sholat 5 waktu, melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nomor 2. Menurut kalian, mengapa masih banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku muslim? Hubungkan dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Menurut saya, terjadinya banyak korupsi yang dia lakukan oleh seorang muslim hanya sebagai identitas, bukan prioritas. Jadi, mereka tidak akan merasa takut akan dosa yang mereka perbuat. Jika dia sudah melakukannya, pasti dia akan bertaubat atas kesalahannya dan ikhlas akan semua hukuman atau sanksi yang akan diterimanya di dunia. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok
tua. Menurut kalian apa ciri-ciri orang yang taubat, taat, istiqomah dan ikhlas? Jelaskan Ciri-ciri orang yang taat adalah rajin beribadah, rajin mengaji. Ciri-ciri orang yang ikhlas adalah tidak pabrik dan menghasilkan suatu dermawan. Ciri-ciri orang yang Ciri-ciri orang taubat tidak ingin menyelamatkan maksiat, rajin berdoa dan sholat. Di antara lain ciri-ciri adalah tidak melakukan maksiat, melakukan sholat lima waktu, melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, membagi rezeki bagi orang yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Yaitu menurut kalian apakah ciri-ciri orang yang taubat, taat, istiqomah dan ikhlas? Yaitu taubat dari putus hubungan dengan para pelaku kejahatan, terhindar dari segala dosa serta adanya kesungguhan dalam beribadah, senantiasa ingat bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan abadi. Istiqomah yaitu konsisten dalam memegang teguh akidah tauhid, konsisten dalam menjalankan syariat agama, konsisten dalam bekerja dan berkarya, berkata benar dan tidak berbohong. Ikhlas mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia, menyembunyikan amal kebaikan, mengakui punya banyak kekurangan. Taat akan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, taat akan larangan dari orang tua atau guru. Menurut kami, mengapa masih banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh orang-orang? Terjadinya banyak korupsi yang dilakukan oleh seorang muslim hanya sebagai identitas hukum prioritas. Jadi mereka tidak akan merasa takut akan dosa yang mereka perbuat. Jika muslim itu sebagai prioritasnya, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut karena ada Allah yang melihat dan dia akan takut untuk melakukannya. Jika dia sudah melakukannya, pasti dia akan bertobat atas kesalahannya dan ikhlas akan semua hukum atau sanksi yang akan diterimanya di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang yang taat adalah rajin beribadah, rajin menyanyi. Ciri orang ikhlas adalah tidak pabrik saat mengasihkan sesuatu. Saya ada sedikit motivasi buat adik-adik, yaitu jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Ya, gitu ya. Satu kali lagi nih, masih ada yang ngobrol. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan Pelajaran. Jadi berakhirlah pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tentang taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat adik-adik, dan apabila juga saya ada salah atau kata yang tidak baik atau kurang bermanfaat bagi adik-adik, mohon maaf. Tutup doa, ada sedikit pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling terdalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan